Ya alhamdulillah sekarang episodenya masuk ke 34 ya berjalan, tapi tayang udah lebih dari itulah gitu ya. Dan alhamdulillah semakin kebaca polanya, semakin lancar insyaallah ya. Dan teman-teman juga dari awal memang sudah dekat sih satu sama lain dari kayak keluarga ya, karena kita ada proses reading. Memang sebenarnya nggak terlalu lama, karena dari proses reading sampai ke produksi awal itu cuma waktu 1 bulan, nggak nyampe gitu lagi. Setelah selesai pilot, lalu kemudian berapa minggu kemudian langsung syuting lagi dan lanjut tayang. Jadi semuanya berjalan begitu cepat alhamdulillah. Dan sekarang ini eh, juga ritme kerjanya semakin mantap gitu ya, cuman karena kendala-kendala lain ya seperti cuaca misalnya. Tapi insya Allah kedepannya lebih lancar lagi. Ini Tapi kan menambah kesibukan Mami untuk stripping tiap iya, harinya ini. hujan ya. Oke Mami, Iya, ada banyak banyak. Jadi di sebelumnya alhamdulillah kan Kadarullah dapat stripping yang cukup panjang selama 8 tahun, dan kerjanya polanya tuh kayak orang kantoran gitu. Jadi betul-betul sehat ya dari pagi sampai sore. Dan di antara waktu itu tuh saya masih bisa ngurus organisasi, ada yayasan kan dari ANP Amal, lalu bisa pengajian, bisa attending undangan, atau apalagi bisa ada acara keluarga masih bisa. Jadi udah nyaman lah gitu. Tapi alhamdulillah kadarullah itu berhenti, lalu kemudian makin banyak waktu kan, jadi berkegiatan, berusaha, bersosialisasi dan segala macam, pokoknya ngaji dan segala macam, nyaman lah gitu. Terus kadarullah dapat lagi ini gitu loh, stripping yang waktunya cepet, begitu dipanggil langsung apa namanya tuh reading langsung ada kabar kalau akan produksi langsung kabar kalau akan tayang syuting tayang gitu. Dan kita lokasi agak jauh, bukan agak jauh, jauh banget dari rumah saya, jauh banget. Lalu kemudian waktu kerjanya juga ekstra karena banyak hal ya, dan itu memang tidak bisa dihindari, polanya memang seperti ini saat ini. Jadi jelas berubah, waktu istirahat berubah. Biasanya jam 9 saya udah rapih tidur, jam maghrib udah di rumah, suami pulang saya ada di rumah, saya udah beres ibadah, udah beres-beres rumah segala macam, tidur, suami datang aman. Sekarang suami pulang saya belum pulang, suami berangkat saya baru mau melek. Tapi yang nggak bisa kurangnya adalah ibadah yang sudah dilakukan gitu loh. Tapi itu dilakukan dengan oh aduh ngantuk, aduh gitu deh. Jadi ada turbulensi dari ritme hidup saya, terus terang aja gitu. itu ada komen nggak dari suami Suami, sendiri? gini sebenarnya suami itu kan dari awal ada tawaran ini, beliau udah kita diskusikan gimana nih gitu. Karena tadinya beliau juga udah deh di yang tempat sebelumnya aja udah aman tuh, kerjakan jelas waktunya gitu. Tapi begitu dalam waktu lama ada ini, ya udah deh kita coba aja. Tapi ternyata saya juga kan terus bawa dalam doa ya, maksudnya ya Allah ini memang kalau rezeki yang baik buat keluarga tolong mudahkan. Kalau memang bukan, berikan yang lain yang lebih baik. Tapi jalan ini tuh cepat, ada beberapa yang lain juga, tapi jalannya ke sini yang cepat. Ya kan, kalau mikirin capeknya gini, aduh ya Allah capek pengen tidur ya Allah gitu kan. Oh tidur kurang, istirahat kurang, nggak ketemu keluarga, nggak bisa ngaji, nggak bisa apa gitu kan, nggak bisa ketemu teman-teman. Tapi ini jalan terus dan alhamdulillah bagus, alhamdulillah lancar, ya disukai. Berarti kan ini hal baik gitu. Jadi saya harus ganti mindset saya. Ya Allah ini saya harus banyak bersyukur gitu loh, nggak boleh terlalu banyak ngeluh gitu kan ya. Karena ini kan mungkin jawaban dari doa saya juga, dan resikonya adalah ini. Jadi selama ini suami masih support terus, support dalam memberikan izin, dalam diam, nggak banyak bertanya, nggak banyak mengeluh. Itu dianggap support juga aja lah ya, karena nggak mengeluh. Anak pun gitu, anak saya kan cuma satu dan sudah besar, sudah bekerja. Tadinya kita berangkat kerja itu rutenya sama. Sekarang satu kemana gitu. Itu aja udah perlu penyesuaian lagi. Yang pasti jarang ketemu keluarga, Mami, karena itu kan banyak banget nih kegiatan yang Mami sudah tinggalkan. Tanggapan orang-orang gimana tuh dari ya keluarga? nggak tahu ya, teman-teman cuma gini kok nggak ada, maksudnya ya dari mulai yang saya urus sampai yang saya jadi tamu aja, ya mungkin ya nggak tahu ya
Cuman ada kan prioritas ya, dalam hidup ada prioritas. Jadi karena kita sekarang ambilnya pekerjaan, jadi saya harus fokus pada pekerjaan. Tapi yang pasti pengennya sih keluarga nggak ketinggalan. Keluarga ibadah itu nggak ketinggalan, pengennya gitu ya. Jadi terus dibawa dalam doa. Cuman belakangan suami udah mulai nanya nih, kalau udah mulai jam 11, kamu masih banyak sininya gitu kan. Masih berapa lagi? Satu kalimat aja, masih berapa lagi? Berapa ya gitu. Ntar itu udah jam 11 kayak gitu-gitu. Tapi aku menganggap itu adalah perhatian dari dia gitu. Terus kalau misalnya hari Minggu karena driver kita libur, pasti beliau tanya pulangnya gimana, ada yang temenin nggak, mau dijemput nggak, karena dia tahu kalau aku bawa mobil terlalu malam dan ini dalam posisi capek itu agak repot gitu ya. Jadi adalah tetap support walaupun jelas saya tuh jarang ketemu sama anak, jarang ketemu sama suami, jarang ketemu gitu loh, tapi ya Sejauh kayak ini gitu aman deh. ya dia. Amin insya Allah. Nah, ini kan banyak nih netizen yang berkomentar di sosmed bahwa Mami itu masih terlalu kelihatan muda dan masih terlalu kelihatan fit dari masih juga banget, itu rasanya apa sih ini? Masa Kalau sih? Mami sendiri Masa? buat kecantikan Mami mau dari dalam mau dari luar itu kan akhirnya banyak netizen yang berkomentar seperti itu. Aduh, kalau cantik tuh relatif ya, semua kan pasti berdasarkan selera. Tapi yang pasti yang kita pengen tuh sehat. Sehat terus produktif kan gitu ya. Nah, macam-macam sih, artinya saya masih percaya saat ini, alhamdulillah sudah percaya kalau semua itu Allah yang kasih. Sehat, segar, bugar, rezeki, semua itu Allah yang kasih. Jadi yang pertama adalah fokus kepada ya, jadi seberapa banyak pun kita dikasih kegiatan, seberapa banyak pun kasih rezeki, kesulitan atau apapun, baliknya ke sana. Itu dulu sih buat di dalam, Mas. Tapi kalau buat olahraga, saya senang olahraga. Cuman kalau udah kayak gini, olahraganya kapan? Kan nggak sempet juga, ya kan? Jadi sebenarnya dibarengin tuh dengan tidur. Makanya kemarin-kemarin tuh saya beruntung dapat produksi yang sangat baik jam kerjanya. Jadi saya bisa tidur tepat waktu, membayar syuting yang zaman dulu banget 10 tahun yang lalu ya, selalu pulang pagi gitu. Jadi mungkin di situ ada juga pengaruhnya dengan hidup sehat. Minum air putih itu bukan klise, itu benar. Minum air putih yang banyak. Saya nggak ngopi, saya nggak ngeteh, jarang-jarang. Minum gula-gula juga sedikit-sedikit aja. Saya sudah lama sekali berusaha nggak makan nasi putih. Bukan mau diet, tapi karena nasi putih itu banyak mengandung gula. Sementara kita ada turunan gula. Jadi itu salah satu saya mengurangi kadar gula dalam tubuh. Mudah-mudahan berhasil ya Allah gitu. Dengan mengurangi nasi putih. Jadi kita nggak makan nasi putih serumah ya. Nasi merah aja. Atau ganti bihun, kue tiaw, saya nggak makan mie. Nggak suka gitu. Berarti Nah, itu pantangan makanannya Mami ya? ya, itu sih ya, tapi saya nggak tahu apakah itu bisa membantu menjadi bugar. Tapi yang pasti badan saya enakan, berat badan nggak terlalu melonjak tinggi, kayak gitu-gitu. Selalu kelihatan fresh di setiap momen. Amin, 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 amin gitu. Ini kan Mami juga terlihat fashionable banget nih, di sinetron pun banyak yang bilang Mami itu sosok Bu Haja yang sangat fashionable. Mami sendiri kalau setiap hari berpakaian tuh gimana sih Mami? Ya gini Triknya- aja triknya sehari-hari. padatkan sampai cocok banget sama Mami gitu. Oh ya, satu lagi saya nggak makan daging merah ya, udah lama banget. Nah itu juga kayaknya penting. Kalau baju, saya orangnya simple banget. Simple, sukanya yang praktis. Tapi ya kalau fashion ya seneng lah ya pastinya. Tapi menyesuaikan dengan keadaan. Kayak sekarang kalau ke lokasi ya yang simple aja. Saya pasti pakai celana yang akan saya pakai terus seharian walaupun berganti baju karena itu simple, dan saya juga pakai baju di dalam in mindset itu supaya kalau berganti baju aman. Ya, jadi kalau ke lokasi ya pakai jaket gini, pakai sendal biasa karena nanti pasti ganti baju. Tapi kalau untuk karakter saya pasti lihat dulu, diskusi sama saudara, sama dari wardrobe-nya kayak apa gitu. Karakternya gini 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 gitu. Nah, khusus untuk yang Hajah Maisaro ini, setelah dikasih tahu dia adalah orang yang kaya, paling kaya di kampungnya, terus sombong, ria, senang pamer, kayak gitu-gitu ya. Saya coba minta mereka ngecek Instagram saya. Coba ada nggak di situ style yang suka gitu. Oh ya gini-gini, coba yang ini. Oke, jadi ya supaya nggak terlalu lebar kan. Ada referensi nggak? Mereka nggak ada referensi. Oke, kalau gitu lihat Instagram saya, ada nggak? Oh ada, coba yang ini. Nah itu begitu udah di lock, udah. Saya tinggal ngecek teman-teman. Teman-teman Di sini
ambil referensi langsung dari cara Iya, sendiri. iya. Itu sih akhirnya di highlight. Betul. Jadi lalu abis itu langsung kontak teman-teman mana yang mau support. Dan memang saya mengambil gaya hijab saya sendiri yang cukup praktis. Bukan apa-apa sih sebenarnya, saya suka karena itu bisa menutup bagian depan dan belakang. Dan saya pakai praktis sekali. Jadi kita nggak perlu setrika, nggak perlu, kalau kan ganti baju luar biasa Mas. Bisa sehari tuh saya bisa 7-10 kali ganti baju loh saya. Itu bisa cepet, nggak perlu disetrika, nggak lecek juga nggak apa-apa. Itu paling gampang, itu model kayak gitu. Memang udah banyak yang minta di spill tapi belum sempat, maaf ya. Nanti deh sebentar lagi. Besok kita bisa ya speed cara. Insya Allah. Tapi itu membuat saya merasa cukup nyaman untuk menjadi Hajah Maesaro. Luar biasa sekali. Nah,